wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Sri Mulyati, dosen mata kuliah belajar dan pembelajaran, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Saya Arsita Mutiara Solihah dan teman-teman saya. Saya Marwiatul Fitriah. Saya Inanibra Ayu Astuti. Saya Dea Aiska. Saya Cesaradi Putra. Saya Siva Maimunah. Baik, di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai teori belajar menurut pandangan behaviorisme, kognitif, konstruktivisme, humanisme, dan landasan filosofinya. Untuk latar belakang dan rumusan masalah akan disampaikan oleh Mas Adi. Kepada Mas Adi, waktu dan tempat disediakan. Baik, terima kasih pada moderator. Yang berikutnya adalah latar belakang. Belajar dalam dunia pendidikan merupakan konsep pengetahuan yang banyak dilakukan oleh pendidik. Guru yang berperan sebagai pendidik atau pengajar akan berusaha menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya atau peserta didik dengan sungguh-sungguh dan giat. Salah satu hal yang perlu diketahui dari proses belajar mengajar adalah ilmu pengetahuan yang dapat dan bertambahnya ilmu pengetahuan hanya salah satu bagian kecil dari kegiatan untuk membentuk kepribadian seutuhnya. Dalam proses belajar ada yang namanya teori belajar. Langkah-langkah yang dapat membantu guru atau pendidik untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid atau peserta didik. Kemudian yang berikutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, apakah teori-teori belajar itu? Kedua, apa pengertian dari teori behaviorisme dan landasan filosofinya? Ketiga, apa pengertian dari teori kognitif dan landasan filosofinya? Keempat, apa pengertian dari teori konstruktivisme dan landasan filosofinya? Kelima, apa pengertian dari teori humanisme dan landasan filosofinya? Yang berikutnya adalah tujuan. Yang pertama, mengetahui, memahami, dan menjelaskan teori-teori belajar. Yang kedua, mengetahui, memahami, dan menjelaskan arti dan landasan dari teori behaviorisme. Ketiga, mengetahui, memahami, dan menjelaskan arti dari landasan teori kognitif. Keempat, mengetahui, memahami, dan menjelaskan arti dari landasan teori konstruktivisme. Kelima, mengetahui, memahami, dan menjelaskan arti dari landasan teori humanisme. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mas Adi yang telah memaparkan materi. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Siva Maimunah. Kepada Mbak Siva Maimunah, waktu dan tempat disediakan. Pengertian teori-teori belajar. Teori belajar merupakan upaya untuk mendeskripsikan bagaimana manusia belajar, sehingga membantu kita memahami proses yang kompleks dari belajar. Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Para psikologi pendidikan memunculkan istilah teori belajar setelah mereka mengalami kesulitan ketika akan menjelaskan proses-proses belajar secara menyeluruh. Berawal dari kesulitan tersebut, muncullah beberapa persepsi berbeda dari para psikolog, sehingga menghasilkan dalil-dalil yang memiliki inti kalau teori belajar adalah alat bantu yang sistematis dalam proses belajar. B. Teori behavioristik. Dalam teori behavioristik, ingin menganalisa hanya perilaku yang nampak saja, yang dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Teori kaum behavioris lebih dikenal dengan nama teori belajar, karena seluruh perilaku manusia adalah hasil belajar. Belajar artinya perubahan perilaku organis sehingga pengaruh lingkungan. Behaviorisme tidak mau mempersoalkan apakah manusia baik atau jelek, rasional atau emosional. Behaviorisme hanya ingin mengetahui bagaimana perilakunya yang dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan,
Dalam arti, teori belajar lebih menekankan pada tingkah laku manusia, memandang individu sebagai makhluk reaktif yang memberi respon terhadap lingkungan. Pengalaman pemeliharaan akan membentuk perilaku mereka. Dari hal ini timbullah konsep manusia mesin atau homo mechanicus. Landasan filosofis teori belajar behavioristik. Dalam melaksanakan teori ini ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Prinsip-prinsip itu adalah A. Perilaku nyata dan terukur memiliki makna tersendiri bukan sebagai perwujudan dari jiwa atau mental yang abstrak. B. Aspek mental dari kesadaran yang tidak memiliki bentuk fisik adalah pseudo problem untuk sains, harus dihindari. C. Aliran behaviorisme juga menyumbangkan metodenya yang terkontrol dan bersifat positivistik dalam perkembangan ilmu psikologi. Terima kasih kepada Mbak Siva telah memaparkan materi. Selanjutnya, materi kognitif dan landasannya akan disampaikan oleh Mbak Marwia. Kepada Mbak Marwia, waktu dan tempat disediakan. Baik, terima kasih pada moderator. Landasan filosofis teori belajar behavioristik. Dalam melaksanakan teori ini ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Prinsip-prinsip itu adalah yang A. Perilaku nyata dan terukur memiliki makna tersendiri, bukan sebagai perwujudan dari jiwa atau mental yang abstrak. B. Aspek mental dari kesadaran yang tidak memiliki bentuk fisik adalah pseudo problem atau skin, harus dihindari. C. Aliran behaviorisme juga menyumbangkan metodenya yang terkontrol dan bersifat positivistik dalam perkembangan ilmu psikologi. Landasan filosofis teori belajar menurut pandangan kognitif. Teori kognitif Jean Piaget atau teori perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu proses yang didasari mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Piaget mengembangkan teori perkembangan kognitif yang cukup dominan selama beberapa abad. Dalam teorinya, Piaget membahas tentang bagaimana anak belajar. Menurutnya, dasar belajar adalah aktivitas anak bila ia berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Anak tidak berinteraksi dengan lingkungan fisiknya sebagai suatu individu terikat, tetapi sebagai bagian dari kelompok sosial. Interaksi anak dengan masyarakat merupakan peran penting dalam mengembangkan pandangannya terhadap alam. Semakin bertambahnya usia seseorang, maka susunan sel syaraf mereka akan semakin kompleks dan kemampuannya akan meningkat. Piaget membangun teorinya dengan memunculkan istilah inteligensi, skema, asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrium. Terima kasih, waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mbak Marwia yang telah memaparkan materi. Selanjutnya, teori konstruktivisme akan saya sampaikan. Teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme adalah teori belajar yang mengusung pembangunan kompetensi, pengetahuan, atau keterampilan secara mandiri oleh peserta didik yang difasilitasi oleh pendidik melalui berbagai rancangan pembelajaran dan tindakan yang diperlukan untuk menghasilkan perubahan yang dibutuhkan pada peserta didik. Filsafat pendidikan konstruktivisme. Ada beberapa pandangan dalam filosofis pendidikan konstruktivisme, yaitu A. Pandangan metafisika, B. Pandangan epistemologi, C. Pandangan tentang pendidikan. Selanjutnya, landasan filosofis teori belajar konstruktivisme. Landasan filosofis teori konstruktivisme dalam belajar dan pembelajaran. 1. Pengetahuan adalah hasil dari konstruksi atau bentukan. 2. Pembelajaran bukanlah proses mentransfer ilmu, melainkan perlu dibangun atau dibangun sendiri oleh peserta didiknya. 3. Peserta didik memiliki kebebasan untuk belajar dan mencari kebutuhan mereka sendiri dengan kemampuan untuk menemukan keinginan atau kebutuhan mereka dan mengembangkan bantuan kognitif dengan fasilitas orang lain. 4. Pengetahuan tidak diperoleh secara pasif oleh seseorang, melainkan melalui tindakan. 5. Proses pembelajaran harus membangun pemahaman
kreativitas secara aktif yang didasarkan pada pengalaman belajar orang lain atau berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki oleh orang tersebut. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Intan. Kepada Mbak Intan, waktu dan tempat disediakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, teori humanisme dalam pembelajaran. Humanisme memiliki landasan bahwa pendidikan tidak hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik, tetapi lebih dari itu, yakni mentransfer nilai. Selain itu, pendidikan juga merupakan kerja budaya yang menuntut peserta didik untuk selalu mengembangkan potensi dan daya kreativitas yang dimilikinya agar tetap survive dalam hidupnya. Anani, tahun 2010, halaman 18. Karena itu, daya kritis dan partisipatif harus selalu muncul dalam jiwa peserta didik. Landasan filosofis teori belajar humanisme. Landasan filosofis teori humanisme adalah sebagai berikut. 1. Manusia sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Yang kedua, belajar adalah suatu proses yang berlangsung sepanjang hayat. Yang ketiga, belajar harus dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan bermakna. Yang keempat, peserta didik memiliki kebebasan untuk belajar dan mencari kebutuhan mereka sendiri. Yang kelima, guru harus memahami peserta didik secara individual dan memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Terima kasih, waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Untuk materi selanjutnya, yaitu kesimpulan dan saran, akan disampaikan oleh Mbak Dea. Kepada Mbak Dea, waktu dan tempat disediakan. Baik, selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan materi yang kita bahas, dapat diambil kesimpulan bahwa teori behavioristik merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku, serta sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar kognitif menjelaskan belajar dengan memfokuskan pada perubahan proses mental dan struktur yang terjadi sebagai hasil dari upaya untuk memahami dunia. Teori konstruktivisme adalah teori belajar yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk aktif belajar, menemukan sendiri kompetensi dan pengetahuannya, guna mengembangkan kemampuan yang sudah ada pada dirinya. Teori humanisme memiliki landasan bahwa pendidikan tidak hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik, tetapi lebih dari itu, yakni mentransfer nilai. Dari keempat teori tersebut, semuanya diperlukan dan digunakan dalam pembelajaran, karena semua teori tersebut akan membantu peserta didik untuk belajar. Saran. Sebagai calon pendidik, hendaknya kita mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif dan efektif, lalu menerapkan metode dan teori yang tepat, sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Oleh karena itu, sebagai calon pendidik atau guru, hendaknya kita mempelajari teori-teori pembelajaran yang ada, agar kita mampu menemukan kecocokan dalam metode mengajar yang tepat. Terima kasih, waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mbak Dea telah menyampaikan kesimpulan dan saran. Berikut merupakan referensi yang kami ambil. Jika teman-teman ingin mencari materi lebih lanjut, bisa melihat dari referensi berikut. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan dan mendengarkan presentasi kami hari ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.